Nah, setelah kita berbincang nih tentang senengnya dalam statistika, susahnya gimana tuh, Mas? Nah, setelah kita berbincang nih tentang senengnya dalam statistika, susahnya gimana tuh, Mas? Mungkin boleh dari Mas Rozi. Langsung aja, Mas, diceritain. Kalau susahnya ya kita belajar tentang statistika, ya kita harus siap untuk bisa berpikir secara rumit gitu. Kadang kita harus sampai merenung gitu ya, duduk di pojokan ngeringkuk kayak gitu. Ya istilahnya kita harus bisa memikirkan bagaimana suatu data ini diolah dengan benar gitu ya. Itu kan memerlukan suatu hal yang rumit gitu. Apalagi kaitannya dengan data, itu kita banyak dengar ya. Banyak sih orang-orang yang melihat data itu sebagai suatu angka hitam gitu. Bahwa data ini bisa dimanipulasi gitu. Data ini bisa aja disalahgunakan atau dibuat dengan cara yang salah gitu ya. Itu kan banyak isu-isu seperti itu. Nah, bagaimana kita harus bisa menjaga prinsip bahwa kita boleh salah, tapi nggak boleh bohong gitu. Itu yang harus kita jaga. Susahnya di situ. Bagaimana kita harus tetap jujur sebagai seorang pengolah data gitu ya. Itu yang susah gitu. Salahnya kita boleh salah itu kan ya itu suatu hal yang menurut saya bukan terlalu hal yang sulit gitu ya. Artinya dalam belajar pun kita boleh salah, tapi bagaimana kita menjaga untuk tetap jujur gitu ya sesuai dengan koridornya gitu ya. Itu kan susah karena kadang godaan itu ya, bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan dan sebagainya itu kan selalu ada gitu. Sebagai manusia, bagaimana caranya kita tetap jujur, itu ya susah. Itu kaitannya dengan penerapan statistika yang lebih jauh nantinya gitu ya. Iya, benar sekali. Kalau dari Mas Akmal tuh, Mas, susahnya dalam belajar statistika gimana, Mas? Dari saya ya, susahnya belajar statistik. Ini sebenarnya tambahan aja sih, soalnya tadi sudah diwakilin sama Mas Rozi ya. Iya. Jadi mungkin yang pertama ya, karena ini keluar konteks dulu karena susahnya. Tadi pertanyaan susahnya belajar statistik. Yang pertama susahnya itu ini keluar konteks sekali lagi ya. Susahnya beradaptasi dari SMA ke kuliah dulu. Budaya SMA dan budaya SMA ke kuliah dulu itu perlu ada adaptasi yang lebih sih. Dan ketika udah masuk statistik, kita juga perlu adaptif lagi. Kenapa? Karena ketika kita udah belajar statistik, kita juga harus belajar bagaimana bertanggung jawab dan juga berintegritas sih. Kenapa? Karena ya memang kita bisa dikatakan nantinya bekerja pada posisi yang sangat strategis. Nah, strategis ini perlu digarisbawahi. Yang pertama, strategis dalam hal pengambilan keputusan, strategis dalam hal tadi datanya bisa dimanipulasi, datanya bisa dan lain sebagainya. Dan itu susahnya banget kayak dijelasin Mas Rasul. Bagaimana kita bertanggung jawab atas posisi itu untuk kesulitan ke depan. Kalau kesulitan statistik ya sulitnya apa ya? Kita harus benar sih, harus rumit dulu sih, harus pusing dulu, gak apa-apa sih. Karena yang namanya kuliah juga itu belajar, bukan kalau udah pinter terus kuliah itu enggak ada. Kuliah kan kita untuk mencari ilmu, jadi ya harus menerima kepusingan dan kerumitan sih, karena banyak rumus dan semuanya harus sistematis dan sebagainya. Itu sih kalau dari saya. Ya, emang kalau untuk belajar statistik ini sulitnya di pemilihan data dan juga pemilihan metode untuk kita sebagai pengolah data ya, Mas ya. Jadi emang benar-benar dibutuhin ketelitian yang wow, merenung dulu di pojokan kalau kata Mas Rozi tuh. Mungkin satu tantangan lagi sih, bagaimana kita
menghadapi dosen statistik biasanya nggak semuanya sesuai dengan keinginan kita gitu. Karena gini, saya ingat banget kalimat dari dosen saya. Kita itu kalau misal milih metode, kayak kita itu megang pisau. Pisau kalau misal mau motong tahu, nggak mungkin kan kita pakai pisau buat motong daging. Kita kalau mau motong daging, nggak mungkin kita pakai pisau yang buat motong tempe. Nah, itulah logika buat kita nyari sebuah metode. Metode itu harus kita cermati dan harus kita pelajari bagaimana metode data itu, bagaimana kita menggunakan metode yang tepat untuk menanamkan itu. Bagaimana logika kita memegang pisau. Itu saya ingat banget dari awal kuliah sampai udah lulus. Itu yang paling saya ingat. Berarti coba deh dari Mas Rozi, 3 kata untuk menggeluti statistik lah yang harus kita punya. 3 kata untuk menggeluti statistik ya. Iya, yang harus kita punya lah gitu. Siap untuk berpikir. Siap untuk berpikir. Oke, 3. 3 kata ya. Kalau dari Mas Akmal gimana, Mas? Berapa kata ini? 3 aja, Mas, yang banyak-banyaknya. Kira-kira 5 gitu. Apa ya? 3 kata untuk belajar statistik ya. Apa ya? Semangat. Jangan menyerah. Nah, 3 itu. 3. Semangat, jangan menyerah. Siap. Oke. Untuk sahabat data semuanya yang bingung mau milih jurusan apa, mau pengen yang nggak mau ngehafal tapi bisa ngitung atau sejenisnya, mungkin bisa masuk nih ke statistik. Selain terlihat keren, bergelut dengan data, prospek kerjanya pun juga luas. Ya, Mas ya? Mungkin dari Mas Rozi sama Mas Akmal nih, sebelum kita tutup nih podcastnya, ada nggak nih pesan-pesan untuk mungkin anak-anak SMA yang ingin memilih jurusan atau ingin menarik mereka ke jurusan statistik? Boleh? Dari Mas Rozi dulu deh. Oh ya, jadi mungkin begini ya teman-teman ya, buat teman-teman semua yang menonton podcast ini, sahabat data semuanya, ketika teman-teman ingin memilih jurusan, pastikan itu sesuai dengan apa yang kalian senangi yang pertama, dan yang kedua apa yang menurut kalian itu bakat kalian gitu. Karena jujur ketika dulu waktu saya mau masuk kuliah, waktu SMA itu, ada orang yang bilang gini, bahwa ketika kamu pinternya matematika, jangan kuliah di jurusan matematika supaya kamu bisa pinter di banyak bidang gitu. Saya nggak bilang itu salah gitu, tapi kita perlu lebih baik untuk mendalami apa yang kita bisa sehingga kita bisa menjadi profesional di bidang itu dan bermanfaat secara lebih maksimal gitu. Dan salah satunya adalah statistika gitu. Bagaimana statistika ini sudah dikenalkan di SMA, walaupun nggak begitu banyak gitu ya, tapi menurut saya statistika ini punya banyak manfaat gitu ya untuk kehidupan di era ini gitu ya. Kita lihat sekarang big data gitu ya, itu bagaimana efeknya untuk perubahan di dunia gitu ya. Bahkan coding gitu ya, itu sekarang pun bisa juga dengan memanfaatkan ilmu statistika gitu. Di perusahaan-perusahaan manapun itu data analis pasti akan selalu dibutuhkan juga gitu. Bagaimana kita harus bisa melihat bahwa di era ke depan tuh apa sih yang dibutuhkan oleh bangsa ini yang pertama dan oleh dunia ini gitu. Kita harus melihat ke arah sana gitu. Jadi saya harap teman-teman semua bisa, sahabat data semua bisa melihat gitu ya, di era ke depan ini bisa menganalisis apa sih yang dibutuhkan untuk bangsa ini tentunya gitu ya. Dan kalau boleh saya bilang ya statistika gitu. Dan mungkin kalau tadi 3 kata gitu ya untuk orang-orang yang mau belajar statistika, mungkin pesan terakhir dari saya juga untuk semuanya dalam menjalani kehidupan, jangan pernah berhenti termotivasi. Itu sih 4 kata ya. Tadi kalau tidak 3 kata itu, sekarang 4 kata. Ini saya punya kata-kata, jangan pernah berhenti termotivasi. Karena dengan motivasi kita akan tetap bisa terus bertahan apapun kondisinya. Mantap. Itu sahabat data dicatat ya, jangan pernah berhenti untuk memotivasi ya, Mas. Termotivasi. Termotivasi. Oke, kalau dari Mas Akmal gimana, Mas?
dari saya ya, pesan buat sahabat data semua dan mungkin terutama yang mungkin masih bingung mau kuliah apa, dan buat yang masih mempertimbangkan statistik ya, menurut saya sebelum masuk ke dalam perkuliahan, alangkah baiknya untuk planning dulu. Saya dulu jujur aja sudah planning beberapa tahun ke depan mau gimana, dan memang saya pun planning di statistik. Jadi nanti udah lulus mau kemana dan sebagainya itu sudah saya planning. Kalau misal planning saya gagal, ya buat planning lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal teman-teman masih bingung statistika gimana, ya banyak banget blog dan sebagainya yang menjelaskan terkait statistik. Insya Allah ke depan juga ahli-ahli statistik, ahli-ahli data juga banyak banget yang harus berperan di kehidupan ke depan. Kenapa? Karena tadi sirkulasi data yang sangat banyak, juga ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi oleh orang-orang statistik. Dan akhirnya sih, kalau misalnya tidak statistik, tekun itu yang pernah menyerah, banyak banget kok yang terasa ini salah jurusan, tapi akhirnya itu akan menjadi sebuah rezeki tersendiri. Rezeki di sini bukan berarti uang ya, tapi tempat kerja yang sama, itu pun bentuk dalam rezeki. Dapat relasi yang sangat erat itu juga dalam hal ini bisa dikatakan rezeki. Jadi kalau kita udah masuk statistik seperti ini, selesaikan apa yang sudah sahabat data mulai, dan juga terus semangat sih. Itu kalau dari saya sih, nggak perlu ini diomongin lebih, cuma ingat yang pernah ikut berhenti untuk bermotivasi. Kalau misalnya lihat ini, kita harus bermotivasi karena motivasi juga hanya dari mari teguh, motivasi juga bisa datang dari itu sih kalau dari saya ya. Widih, mantep banget. Jangan pernah berhenti untuk termotivasi. Oke, quotes dari Mas Rozi nih. Mantep nih. Iya, emang kayaknya the next mari teguh. Oke. Ya, intinya sahabat data, kalau ingin memilih jurusan, pilihlah yang sesuai agar kita bisa menjadi profesional. Karena ada asumsi juga dari orang kalau misalnya mau milih jurusan, pilih yang berbeda dari apa yang kita bisa agar kita mendapatkan ilmu baru. Begitu ya Mas ya tadi ya. Oke. Nih, terima kasih juga nih untuk Mas Rozi sama Mas Akmal yang udah bercerita nih tentang susah senangnya belajar statistika. Mungkin sebelum kita tutup ini para sekjen bisa kali ya kita jargon IHMS ini. Ayo Mas Akmal. Ya. Iya, Mas Akmal lah yang mimpin ya. Sebagai ini nih, sesepuh nih, demisioner. Nah, jangan sesepuh, ini kayaknya tua banget ya sesepuh ya. Padahal ini satu kelahiran, nggak beda jauh kayaknya nih tahunnya. Ya. Berapa hari kita ya Mas ya? Bedanya aku paling kelahiran 2000 berapa ya? 2000 ya. Beda, ayo kita jargon. Ayo, pada masih ingat kan ya? Masih ingat enggak? Ayo kita mulai. Boleh? Kita bareng-bareng semua. Oke. 1, 2. Ya, mungkin ya. Ya, 1, 2, 3. Salam Sigma. Statistika satu untuk bangsaku. Oke, makasih banyak Mas Akmal, Mas Fahrul Rozi untuk bincang-bincangnya kita pada siang menuju sore ini ya. Ya, terima kasih banyak.
Sahabat data, itulah tadi podcast kita tentang susah senang belajar statistika. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bincang-bincang dengan tema yang pastinya menarik ya, sahabat data. Bye-bye.